Oke, Mas Dodi, kita lanjut dulu nih. Ya. Selamat sore, Mas Dodi. Apakah dengan magnetisme bisa mematerialisasikan energi? Iya, bisa membantu karena gini. Jadi pada dasarnya kita itu kan tadi kan punya medan energi. Nah, ada satu hal lagi yang belum dimengerti orang. Di dalam pengobatan timur, setiap manusia membutuhkan prana atau chi untuk hidup. Nah, karena itu manusia dilengkapi oleh Tuhan dengan alat untuk menyerap energi prana tadi. Alat itu bernama lapisan tubuh magnet. Nah, lapisan tubuh magnet itu berada di sekeliling tubuh kita, di luar tubuh kita, dan ini terkoneksi dengan tubuh dan pikiran kita. Ketika kita menghirup menghirup nafas, medan energi ini, lapisan tubuh magnet ini juga menyerap energi juga. Ketika kita membuang nafas, lapisan tubuh magnet ini juga membantu membuang medan energi yang negatif. Nah, dengan magnetisme, dengan pelajaran magnetisme, karena pelajaran magnetisme itu khusus memang tentang meneliti sifat-sifat magnetisme dalam tubuh kita, kita akan belajar meningkatkan lapisan tubuh magnet tadi sehingga kita bisa menarik energi lebih cepat dan lebih padat dari ukuran normal. Jadi sebenarnya gini, setiap manusia nggak usah belajar apapun, pada dasarnya memang sudah diberikan Tuhan lapisan tubuh magnet untuk menyerap energi. Cuma kecepatan dan kemampuan untuk menyerap energinya pelan, karena hanya sekedar untuk menyerap energi untuk bertahan hidup. Nah, dengan teknik tertentu, lapisan tubuh magnet untuk menyerap energi ini, kadar magnet energinya bisa ditingkatkan sehingga bisa menyerap energi berlipat ganda dan jauh lebih cepat. Itu perbedaan orang yang mempelajari magnetisme dengan orang secara awam, gitu. Perumpamaannya sama seperti internet yang lambat dengan internet yang cepat. Maka dari itu kalau misalnya diceritakan kalau di film-film kuno gitu ya tentang kayak wali atau orang suci atau biksu-biksu yang berilmu tinggi, itu dia melakukan sesuatu cepat sekali yang kalau orang awam melakukan butuh waktu untuk menghasilkan energi yang sama. Nah, bedanya di mana? Misalnya gini, misalnya ada orang biasa berdoa minta hujan atau berhenti hujan, tapi dikabulkannya lama. Tapi begitu walinya yang berdoa dalam hitungan menit atau bahkan 1 menit, 2 menit, tahu-tahu tiba-tiba terjadi hujan. Misalnya kan seperti itu. Nah, yang terjadi adalah dia mendownload energi ratusan kali atau ribuan kali lebih cepat dari orang normal. Ini Oke. pula yang mendasari ada kata-kata kepercayaan ya, kalau di kaum sufi ya, 40 orang berdoa bersama setara dengan berdoanya satu wali. Ada istilah seperti itu. Hmm. Nah, ungkapan seperti itu sebenarnya menggambarkan bahwa kualitas seorang wali tadi punya daya magnet yang setara dengan 40 orang menjadi satu. Gitu. Nah, ini jadi daya magnetis ini sebenarnya potensi ini memang sudah ada. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kemampuan sehingga kecepatannya di atas normal. Ibaratnya kayak internet dari 2G ke 10G lah gitu, misalnya seperti itu. Perbedaannya Betul. seperti itu. Tapi potensinya udah ada loh ya di Oke. orang itu ya. Jadi bukan sesuatu yang di luar orang itu. Dasarnya udah ada, ilmu magnetisme itu cuma meningkatkan potensi ini. Baik. Oke, kita lanjut dulu ya Mas Dodi ya. Saya adalah murid Mas Dodi dari Mak Niang nih. Oh ya. Sudah lama tidak Nah, mempraktekkan magnetisme. Saat COVID-19 muncul saya menderita anxiety, apakah petunjuk lama saya lakukan lagi bisa menolong anxiety saya? Karena dengan hipnoterapi saya sudah capek. jadi gini, walaupun apa orang yang walaupun itu dulu alumni saya atau mungkin pernah belajar, kalau nggak diterapin ya itu nggak bekerja. Jadi nggak cuma magnetisme aja, ilmu apapun kalau hanya diketahui tapi tidak diterapkan, maka ilmu itu tidak bekerja. Itu pun berlaku untuk saya. Jadi walaupun saya kayaknya mantap banget ngomong begini,
kalau saya tidak menerapkan apa yang tadi saya katakan, maka ya tidak berdampak apa-apa bagi kita. Maka saran saya adalah terapkan kembali hukum-hukum semesta yang dulu saya sharingkan, dan terapkan inginnya kemana. Kalau misalnya kita tidak ingin panik, ya fokus pada hal-hal yang positif. Justru malah harus hati-hati ketika seseorang sudah belajar magnetisme dan sudah sempat cukup bagus magnetismenya, harus hati-hati berpikir yang kurang positif. Karena downloadnya lebih cepat daripada orang awam. Jadi kalau misalnya kita punya daya serap yang cepat, kita harus benar-benar positif gitu. Bahkan kalau misalnya sampai nggak sengaja kepikiran, misalnya COVID nih ya, kan banyak orang yang mendahului kita misalnya gitu. Wah, kita jadi takut gitu. Nah, tapi kan takut kan nggak menolong apapun. Satu, harus yakini bahwa umur itu tetap ada yang maha kuasa, Tuhan yang menentukan umur kita. Itu satu. Yang kedua, batalkan. Caranya gimana? Begitu kepikiran, kita apalagi sampai serem gitu. Berarti kan sampai ke level perasaan. Hati-hati nih. Kalau sampai level keperasaan, medan energi akan mengikuti. Itu hukumnya. Gitu. Nah, supaya tidak terjadi itu, kita langsung cepat-cepat katakan stop, bukan itu yang saya inginkan. Supaya proses itu tidak terjadi. Jadi gini, kalau kita tidak meralat apa yang kita pikirkan atau kita takutkan, maka itu dianggap oleh bawah sadar sebagai sesuatu untuk terus dilaksanakan. Nah, banyak orang yang tidak mengerti bawah sadar ini juga ada kaitannya dengan medan energi. Dia adalah manajernya dari medan energi itu juga. Jadi kalau bawah sadarnya kurang positif, dia harus dikondisikan supaya positif. Kalau enggak, dia akan terus-terusan, oh ini disukai mungkin sama tuan saya nih. Mungkin memang ini yang diharapkan, malah ketakutan itu dianggap sebagai suatu perintah untuk diciptakan gitu. Karena yang banyak yang sering kali nggak disadari orang adalah emosi atau perasaan selalu ditindaklanjuti oleh energi. Tak peduli pikiran dan perasaan itu positif ataupun negatif. Jadi setiap kali kepikiran yang negatif langsung stop, bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan adalah saya hidup sehat, selamat, makmur, bahagia, penuh cinta, berkelimpahan, dan panjang usia. Dan keluarga saya juga panjang usia. Itu penting banget gitu. Bahkan misalnya gini ya, kadang kita bukan cuma untuk kita sendiri, untuk keluarga kita atau saudara kita. Kadang-kadang kan kita kan karena ngelihat seseorang udah tua, udah apa, jangan-jangan ini ngelihat yang terakhir kalinya. Hati-hati ngomong begitu. Itu bisa ketransfer kata-kata itu. Maka kalau kita nggak sengaja ngomong gitu, kita langsung ralat. Stop, bukan itu yang saya inginkan. Ini adalah pertemuan yang masih beribu-ribu kali lagi. Atau malah bahkan dihiperbolakan nggak apa-apa. Ini adalah pertemuan yang masih beribu-ribu juta kali lagi. Nggak apa-apa begitu kan. Supaya arah energinya, alirannya beda. Ada satu hal, ini saya jadi pingin cerita. Ada beberapa orang terkenal yang menjadi korban atensi negatif dari satu atau banyak orang. Jadi ada hoax yang dibuat oleh seseorang, si Anu kecelakaan mati. Bintang terkenal nih. Akhirnya dia konfirmasi bahwa dia nggak mati gitu. Tapi ternyata seminggu kemudian dia meninggal beneran. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena atensi orang sudah terlanjur mempercayai itu, dan tidak semua orang mendengar informasi bahwa berita itu adalah hoax. Akhirnya atensi itu setiap atensi membuat aliran energi itu menjadi sebuah gambaran seperti yang diatensikan. Awal mulanya gambar itu samar, lama-lama padat. Nah ini kan materialisasi kan. Jadi hukum ini berlaku universal. Di alam semesta tidak ada baik ataupun buruk. Asal semuanya faktornya terpenuhi, maka itu akan terjadi. Nah itu yang terjadi. Jadi ada tuh hoax seperti itu. Si ini meninggal, si ini kecelakaan, si ini begini. Akhirnya banyak orang yang percaya, mungkin ada fans yang juga udah sedih menangisi kepergian orang itu. Orang itu sebenarnya baik-baik saja gitu. Nah akhirnya ketransfer beneran. Ya nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu.
pun juga ada Siap, hal-hal yang benar. positif misalnya. Kadang kan orang kan bikin sensasi atau apa menunjukkan dia berhasil di apa. Nah, kalau banyak orang berpikir bahwa orang itu memang berhasil, orang itu juga dapat energi positif. Nah, ini jadi apa namanya materialisasi itu dari situ. Dari atensi yang terus-menerus akhirnya dipadatkan. Dan magnetisme karena downloadnya cepat, sehingga pengkonsentrasian energi ini, pemadatan energi ini jadi prosesnya lebih cepat. Gitu. Oke, siap Mas Dodi. Ini masih ada beberapa pertanyaan nih. Mohon maaf kalau agak lebih ya waktunya ya Mas Dodi ya. Nggak apa-apa. Saya malah seneng kok. Udah kadang panas nih. Dari Ibu Dian ya. Udah kadang apa, mesinnya udah kadang panas nih.